Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI. Yang terhormat Bu Sheila Aprilia Murni Dayanti MA, selaku dosen pengampu mata kuliah Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan. Perkenalkan, nama saya Andrea Francisco dengan NIM C0D023044 dari D3 Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengisi SPT PPh pasal 26 dan pasal 21. Pendahuluan, pajak merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan negara. PPh pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. PPh pasal 26 merupakan pajak atas wajib pajak luar negeri. Selain bentuk usaha tetap, pajak tersebut dikenakan apabila wajib pajak luar negeri tersebut mendapat nilai maupun pendapatan dari negara Indonesia. Adapun masalah dalam materi ini yaitu apa itu SPT, apa fungsi SPT, bagaimana cara melaporkan SPT pasal 21 dan pasal 26. Selanjutnya, bagaimana cara mengisi SPT pasal 21 dan pasal 26. Yang kelima, sanksi jika terlambat dan tidak menyampaikan SPT pasal 21 dan pasal 26. Adapun tujuan dan manfaat dari Adapun tujuan dan manfaat dari materi kali ini yaitu untuk mengetahui apa itu SPT, untuk mengetahui apa itu fungsi SPT, untuk mengetahui bagaimana cara melaporkan SPT pasal 21 dan pasal 26, untuk mengetahui bagaimana cara mengisi SPT pasal 21 dan pasal 26, yang terakhir untuk mengetahui sanksi jika terlambat dan tidak menyampaikan SPT pasal 21 dan pasal 26. Materi ini latar belakangnya adalah pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum, yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi, individu seperti kepentingan rakyat, pendidikan, kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat, dan sebagainya. Sehingga pajak merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan negara. Langsung saja kita memasuki pembahasan utama, yaitu pengertian SPT. Pengertian SPT. SPT adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pajak penghasilan, harta, objek pajak, atau kewajiban pajak lainnya yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT memuat informasi seputar jumlah pajak terutang, serta pelunasan pajak yang telah dilakukan dalam periode tertentu. Segala informasi yang dituliskan dalam SPT harus benar, lengkap, dan jelas. Wajib pajak juga harus bertanggung jawab atas informasi yang tertera dalam SPT. Untuk SPT tahunan PPh orang pribadi, mesti dilaporkan oleh wajib pajak paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Sedangkan SPT pajak badan diperuntukkan untuk wajib pajak berbentuk badan usaha yang harus disampaikan selambat-lambatnya 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau bulan April di setiap tahunnya. SPT masa kini dipakai untuk melaporkan pajak dalam jangka waktu tertentu atau bulanan. Materi selanjutnya yaitu fungsi SPT. SPT pajak mempunyai fungsi bagi wajib pajak, pemotong pajak maupun petugas pajak. Untuk wajib pajak, SPT bermakna sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas perhitungan jumlah pajak yang dibayarkan, termasuk penjelasan apakah pembayaran pajak dilakukan sendiri atau pihak lain. SPT pajak berfungsi sebagai alat pelaporan dan pertanggungjawaban pajaknya. Di dalam SPT pajak, untuk badan usaha juga terdapat informasi pajak seperti PPN dan PPNBM. Hal-hal yang berhubungan dengan pengkreditan, pajak masuk, pajak keluaran, dan pemotongan pajak. Untuk pemotong pajak seperti perusahaan, SPT menjadi bukti pertanggungjawaban bahwa pajak karyawan atau PPh pasal 21 telah dibayarkan kepada negara. Sementara bagi Fiskus, SPT berfungsi sebagai alat penguji kepatuhan wajib pajak atas kewajiban yang telah dilaksanakan
dan memastikannya telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, SPT juga merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan dari petugas pajak. Pasalnya, setiap jenis pajak dilaporkan dengan menggunakan formulir yang berbeda-beda, tergantung pada jenis pajak yang dilaporkan. Selanjutnya yaitu cara melaporkan SPT pasal 26 dan pasal 21. Mekanisme dan prosedur. Wajib pajak orang pribadi atau badan wajib melaporkan PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 yang dipotong dengan menyampaikan SPT masa PPh pasal 21. Yang pertama, A. Secara langsung. B. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat. Atau C. Dengan cara lain melalui 1. Perusahaan jasa ekspedisi atau kurir dengan bukti pengiriman surat. Atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi meliputi A. Laman Direktoral Jenderal Pajak. B. Laman penyalur SPT elektronik. C. Saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk wajib tertentu. D. Jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktoral Jenderal Pajak dengan wajib pajak. Dan yang terakhir, saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Waktu penyelesaian A. Pelaporan SPT masa PPh pasal 21 dan atau pasal 26 paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. B. Kewajiban untuk melaporkan PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 yang dipotong tidak berlaku dalam hal jumlah PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 yang dipotong pada masa pajak yang bersangkutan nihil, kecuali nihil tersebut dikarenakan adanya surat keterangan domisili atau Certificate of Domicile. C. Dalam hal jumlah PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 yang dipotong pada masa pajak Desember nihil, kewajiban untuk melaporkan PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 yang dipotong tetap berlaku. Adapun tarif yang dipungut yaitu tidak dipungut biaya. Selanjutnya, ini ada cara mengisi SPT pasal 21 dan pasal 26. Yang pertama, unduh aplikasi iSPT PPh 21. Tahapan pertama yang perlu Anda lakukan sebelum dapat mengisi SPT PPh 21 yaitu mengunduh aplikasinya terlebih dahulu. Anda dapat menemukan aplikasinya melalui website pajak.go.id. Setelah aplikasi terunduh dan terinstal, maka selanjutnya Anda dapat membuka laman iSPT PPh 21. Kemudian pilih database yang akan dituju lalu login dengan menggunakan username serta password yang Anda miliki. 2. Mulai pengisian SPT. Setelah Anda masuk ke dalam halaman utama iSPT PPh 21, maka kita dapat memulai untuk melakukan pengisian SPT PPh 21. Berikut ini langkah-langkah untuk mengisi iSPT PPh 21. Yang pertama yaitu pilih menu SPT, buat SPT. Yang kedua, pilih isi SPT, klik pada daftar pemotongan pajak 1721-1 untuk pegawai tetap, pilih satu masa pajak. Yang ketiga, mulai isi data NPWP, nama, kode objek pajak, serta jumlah penghasilan bruto, serta pajak penghasilan yang dipotong. Lalu pilih simpan. Yang keempat, pilih tambah jika Anda ingin memasukkan data lainnya. Apabila pelaporan pajak PPh 21 tersebut untuk pegawai tidak tetap, maka silakan pilih isi SPT. Daftar bukti potong, strip tidak final 1721-11. Selanjutnya, isi data NPWP, nama, NIK KTP, alamat, lalu pilih kode objek pajak, kemudian isi form iSPT sesuai dengan data yang dibutuhkan. Selanjutnya, setelah pengisian data selesai, baik untuk iSPT PPh 21 pegawai tetap maupun tidak tetap, langkah selanjutnya adalah masuk ke menu isi SPT, SPT induk, dan Anda akan menemukan besaran jumlah pajak yang terutang. 3. Bayar PPh 21 terutang. Ketika Anda telah mendapatkan besaran jumlah pajak terutang dari pelaporan PPh 21, maka tahapan selanjutnya adalah membayar pajak yang terutang tersebut.
Caranya bagaimana? Anda hanya perlu mencatat besaran jumlah pajak terutang PPh satu, kemudian bayarkan melalui bank manapun. Kemudian Anda akan mendapatkan bukti setor atau bukti pembayaran pajak terutang. Di dalam bukti pembayaran pajak tersebut, Anda akan mendapatkan NTPN atau nomor yang dijadikan sebagai bukti bahwa pajak terutang telah dibayarkan. Lalu kembali lagi ke aplikasi ISPT PPh satu. Masukkan NTPN tersebut pada SSP atau surat setoran pajak atau SSE, surat setoran elektronik. Berikut ini adalah sanksi terlambat dan jika tidak menyampaikan SPT PPh pasal 21 dan pasal 26. Sanksi pertama yaitu bunga. Apabila SPT tahunan sudah dilaporkan, namun wajib pajak mempunyai kemauan sendiri dengan meminta adanya pembetulan, maka wajib pajak tersebut akan dikenakan bunga. Yang kedua, denda. Sanksi denda yang didapatkan apabila tidak melaporkan SPT tahunan terdapat dalam pasal 7 KUP, di mana setiap wajib pajak yang tidak melaporkan SPT tahunan akan dikenakan denda sebesar 100.000. Yang ketiga yaitu pidana. Hukum atau sanksi pidana merupakan tindakan terakhir yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melakukan SPT tahunan. Hukuman pidana ini berupa kurungan penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Baiklah, itulah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Berikut ini adalah kesimpulan dari materi PPh pasal 21 dan pasal 26. Surat pemberitahuan pajak SPT massal PPh pasal 21 dan pasal 26 adalah sarana untuk melaporkan pemotongan PPh yang dilakukan oleh pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun atau badan lain dan penyelenggara kegiatan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri atau luar negeri. SPT masa PPh merupakan dokumen yang digunakan untuk melapor pajak yang dipungut dari hasil pendapatan ekonomi wajib pajak dan dilaporkan pada setiap masa pajak atau setiap bulan. Eh, Baiklah, itulah materi yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kekurangan perkataan atau perilaku yang kurang berkenan di hati eh, teman-teman sekalian, saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.